Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Setia Febriani Hanmi, mahasiswi Universitas Riau, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat jajanan khas daerah. Nah, saya akan membuat klepon, putu ayu, dan asidah. Tujuan saya membuat video ini ialah yang pertama, untuk memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu, Bapak Edi Noviana MPD. Nah, yang kedua, semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua dan dapat mempraktekkannya di rumah. Nah, langsung saja ke videonya. Check it out. Cek pertama, klepon. Gimana sih cara membuatnya? Hayuk disimak. Nah, pertama, siapkan wadah, tambahkan 200 gram tepung ketan. Lalu, masukkan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Lalu tambahkan air yang telah dicampurkan pasta pandan. Tapi sedikit-sedikit aja ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Nah, masukkan lagi ya teman-teman air yang sudah dicampur dengan pasta pandannya. Dituang sedikit demi sedikit saja supaya agar tidak kelembekan. Agar tercampur merata, sebaiknya teman-teman menggunakan tangan ya. Namun sebelum diuleni menggunakan tangan, sebaiknya cuci tangan lebih dahulu. Nah, jika sudah kalis, adonan bisa dibentuk. Selanjutnya, siapkan juga gula merah ya teman-teman sebagai isiannya. Ambil sedikit adonan. Nah, lalu pipihkan dan tambahkan gula merah sebagai isiannya ya teman-teman. Isi dengan secukupnya. Lalu tutup rapat agar isinya tidak keluar. Dan bulatkan seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai adonannya habis ya. Sebelumnya, didihkan air. Setelah airnya mendidih, masukkan kleponnya ya teman-teman. Usahakan masak dengan api yang sedang ya teman-teman. Nah, jika klepon sudah mengambang ke atas, itu tandanya sudah matang. Dan klepon siap untuk diangkat. Lalu jangan lupa sediakan kelapa parutnya ya teman-teman. Nah, lalu taburin klepon dengan kelapa parut tersebut agar rasanya akan lebih nikmat. Nah, kleponnya sudah siap disantap. Yummy. Ayo kita coba. Gimana ya rasanya? Lumer banget ya teman-teman. Ayo dicoba. Cake kedua, putu ayu. Gimana sih cara buatnya? Hayuk disimak. Nah, pertama, sediakan 1/4 kelapa parut dan tambahkan juga garam dan aduk secara merata. Dan di wadah lain kita siapkan 1 butir telur, kemudian gula pasir. Saya memakai sebanyak 8 sendok dan tambahkan juga vanilai bubuk. Dan jangan lupa tambahkan 1/2 es teh. Dan setelah itu aduk menggunakan mixer ya teman-teman, seperti ini. Sampai berwarna putih pucat dan mengental. Setelah berwarna putih pucat dan mengental seperti ini, kita hentikan dulu aduk, lalu sisihkan ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan air kelapa dan tambahkan pasta pandan secukupnya dan aduk hingga merata. Oh ya teman-teman, siapkan juga 12 sendok tepung terigu. Nah, selanjutnya masukkan tepung terigu dan
air pasta pandan yang telah dicampurkan dengan air kelapa tadi ya teman-teman secara bergantian. Dan ingat, jangan lupa diaduk. Setelah itu, siapkan cetakan, putu ayu, dan jangan lupa olesi cetakan dengan sedikit minyak atau margarin ya teman-teman. Setelah itu, baru masukkan kelapa parut yang telah dicampurkan dengan garam tadi. Lalu, jangan lupa ditekan-tekan di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu, masukkan adonan putu ayunya. Isi hingga penuh seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan setelah itu, kukus adonannya selama kurang lebih 10-15 menit dengan api yang sedang ya teman-teman. Dan setelah 10-15 menit, putu ayu siap diangkat. Tara, putu ayunya siap disajikan dan disantap. Cake ketiga, asidah. Gimana sih cara buatnya? Yuk disimak. Cara yang pertama, rajang bawang merah sebelumnya dan goreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Lalu siapkan wajan dan masukkan tepung terigu, gula pasir, vanili, dan garam ya teman-teman. Lalu aduk ya teman-teman, dan jangan lupa tambahkan air. Dan aduk kembali hingga merata. Dan jangan lupa tuangkan minyak ya teman-teman, lalu diaduk lagi. Aduk-aduk. Pokoknya diaduk terus ya teman-teman sampai adonannya benar-benar mengental. Jika sudah seperti ini, langsung sediakan piring yang sudah diberi plastik dan diolesi minyak goreng ya teman-teman agar dia tidak lengket. Lalu taburi dengan bawang goreng agar rasanya semakin mantap. Sebaiknya diamkan dahulu kurang lebih 10 menit agar hasilnya bagus dan tidak lengket. Tara! Dan inilah hasilnya setelah didiamkan kurang lebih 10 menit. Asidah siap disantap. Rasanya enak dan tidak lengket sama sekali teman-teman.